Jakarta dicetak oleh seorang Abanda Herman dan berhasil disamakan lewat sebuah gol yang cukup indah dari seorang Rodrigo Santoni. Dan babak kedua telah dimulai dan kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan memang harus kita akui di penampilan Persija di babak pertama tadi, kalau dirangkum mereka terlalu begitu mudah kehilangan bola dan juga tidak adanya inspirasi yang datang dari sayap kanan, yaitu yang ditempati oleh Mulki Hakim tadi. Terjadi dua pergantian pemain yang dilakukan oleh Sergei Dubrovin untuk menambah daya dobrak dari para pemain Persija Jakarta yang memang unggul pemain. Di mana setelah Fauzi Toldo tadi dikenakan kartu merah oleh wasit Alil Rinengo. Dan dari pengen lambat, bagaimana Rodrigo Santoni berada dalam posisi offside. Tekanan kali ini coba bagaimana Hengki Ardiles. Kembali lagi para pemain dari Persikabo. Dorong bola saja dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini bola dikuasai oleh Novianto. Masih Novianto, pelan dia saja. Bagaimana Novianto? Tekanan demi tekanan. Dari sektor sebelah kanan kali ini, bagaimana juga kita lihat ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Sergei Dubrovin. Tadi juga kita lihat seorang Mulki Hakim ditarik keluar digantikan oleh Jordi Kartiko. Dan juga M. Ilham ditarik oleh pelatih Sergei Dubrovin digantikan oleh Ramdhani Lestahulu. Ya, kita lihat percobaan pertama yang dilepaskan oleh Persija untuk bisa menembus lini pertahanan dari Persikabo. Tetapi kita lihat tadi kesigapan dari seorang Patrick Seme, walaupun kemudian wasit menghadiahkan pelanggaran bagi Persikabo atas angkatan atau ayunan kaki yang terlalu tinggi yang dilakukan oleh seorang Aliudin tadi. Tenang bebas kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang M. Halim. Sudah lakukan kali ini, keras tendangannya. Mengarah ke sektor sebelah kanan pertahanan Persija. Bagaimana tadi Robertinho Pugliara. Ramdhani tadi, kali ini Gerard Pangkali. Jordi Kartiko. Balik lagi kali ini. Tekanan demi tekanan dibuat oleh para pemain Persija yang mengambil inisiatif oleh Jordi Kartiko kembali. Berikan umpan tali ini kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas kali ini mengirim kepada Robertinho Pugliara. Robertinho Pugliara, masih Robertinho Pugliara, apa yang dilakukannya? Kembali lagi Robertinho Pugliara gagal melewati barisan pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan ini sudah kita saksikan sepanjang babak pertama tadi, terlihat dia terlampau memaksakan untuk bisa melewati pemain bertahan dari lini pertahanan dari Persikabo, dan itu sudah dia buktikan tidak efektif dan kembali dia lakukan di awal babak kedua ini. Edu Juanda masih tergeletak di lapangan. Kita lihat Edu Juanda. Inilah dia bagaimana Robertinho Pugliara peluangnya. Kembali lagi dia mencoba melakukan satu penetrasi ke dalam kotak penalti dan gagal. Bagaimana dia ditutup pergerakannya oleh David Pakbe dan juga oleh Semi Pierre Patrick. Ya, terlihat dia terlampau ambisius, saya pikir ya. Bagaimana tadi dua orang pemain bertahan yang sudah siap menghalau gerakannya, dan dia tetap memaksakan untuk bisa melewati kedua pemain bertahan tersebut. Bagaimana lutut dari seorang Edu Juanda. Mudah-mudahan saja tidak terlalu parah cedera dari Edu Juanda dan tetap bisa memperkuat Persikabo Kabupaten Bogor di sore hari ini. Ya, tentunya kita ingat bahwa Edu dulu di awal karirnya merupakan salah seorang pemain yang sangat diproyeksikan atau diharapkan untuk menjadi pemain tim nasional. Tetapi kemudian dia menerima cedera yang begitu panjang, yang sedikit menyurutkan penampilannya ataupun kemampuannya. Dan tentunya kita tidak berharap ada sesuatu yang serius yang terjadi padanya hari ini. Lemparan ke dalam kali ini pelan saja dilakukan oleh Novianto tadi. Satu pelanggaran tadi. Ismet Sofyan atau Ramdhani Lestaluhu masuk di babak kedua ini. Pemain muda berbakat yang diharapkan mampu menjadi pemain yang mendobrak dari sektor lapangan tengah Persija Jakarta terhadap Persikabo Kabupaten Bogor. Dan inilah dia Semi Pierre Patrick akan melakukan tendangan bebas bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Sudah lakukan bagaimana Semi Pierre Patrick mengirim langsung kepada Batam Roger. Ada Leonard. Kembali lagi kali ini bagaimana Batam Roger mendapatkan satu bola yang cukup baik. Satu sliding tackle yang begitu sempurna diperagakan oleh seorang Abanda Herman. Masih Abanda Herman kali ini menguasai bola.
Dorong dia kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Ada Rodrigo Santoni yang berusaha menutup dan merebut bola dari seorang Ismet Sofyan. Kita lihat bagaimana penampilan Rodrigo Santoni ini yang begitu agresif, begitu disiplin. Dan dialah yang selalu menjadi penghambat lini tengah Persija untuk bisa memainkan bola. Peranan Rodrigo Santoni ini kita tidak lihat di kubu Persija minimal ada sebaik seperti Rodrigo Santoni ini. Hengki Ardiles, Salomon Kobe, masih Salomon Kobe. Maksudnya kembali lagi dia kepada Hengki Ardiles. Kali ini bola tepat. Begitu dilakukan untuk melakukan penetrasi. Batam Roger begitu luasa. Satu pelanggaran cukup keras kali ini. Berada di sektor sebelah kiri dari Persija Jakarta. Kita lihat siapakah yang melakukan satu pelanggaran. Jordi Kartiko yang masuk di babak kedua ini melakukan pelanggaran tadi. Ya, kembali kita lihat sampai menit ke-50 ini bagaimana. Dan saya pikir itu tadi adalah tackling yang dilakukan dengan kedua kaki yang normalnya mendapatkan minimal adalah kartu kuning. Dan kembali Persikabo dengan mudahnya dari sektor kiri lini pertahanan Persija mengobrak-abrik dan mendobrak untuk menciptakan atau bisa menciptakan peluang pada sore hari ini. Yevgeny Kamaruk dengan bebas kali ini. Bagaimana seorang M. Afan Lubis, pemain senior ini masuk menggantikan Edu Juanda yang mengalami cedera dan harus tarik keluar. Dan masih dapat dihalau. M. Afan Lubis menggantikan Edu Juanda. Satu tendangan kali ini. Masih mencoba satu tekanan dilakukan. Satu keeping bola tadi berusaha digapai oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Kembali lagi kali ini dari sektor sebelah kiri yang sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana seorang David Pakbe yang melakukan satu overlapping untuk membantu penyerangan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan kali ini bola diberikan kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi yang menguasai bola. Dorong bola dia kepada Aliudin. Masih Aliudin gagal dia melewati Hengki Ardiles. Dan lemparan ke dalam kali ini kembali bagi Persija Jakarta. Dan akan dilakukan oleh Jordi Kartiko. Kita lihat dengan keluarnya Edi Juanda, mau tidak mau agak sedikit mempengaruhi kekuatan lini tengah Persikabo. Karena kita ketahui bagaimana peranan Edi Juanda itu begitu dominan. Nah, mudah-mudahan Afan Lubis ini setidaknya bisa mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk menggalang kekuatan di lini tengah Persikabo ini. Berusaha melakukan penetrasi tadi, si gagal. Kali ini coba kembali tekanan. Bagaimana Robertinho Pugliara gagal melewati Semi Pierre Patrick. Bola kali ini bagi basi untuk Persija Jakarta. Semi Pierre Patrick sejauh ini tampil cukup baik untuk menjaga pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Untuk bisa mematikan, menutup pergerakan yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas ataupun oleh Aliudin. M. Halim. Kembali dia melakukan satu tendangan. Mengarah kepada Batam Roger. Dikawal dia oleh Abanda Herman. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Batam Roger pemain yang mencetak beberapa gol di 5 pertandingan terakhir dari Persikabo. Dia telah mencetak 4 gol. Dan golnya terakhir adalah dicetak bagaimana ketika mereka melakukan PSIS dengan skor 4-1 bersama dengan Nico Susanto, Salomon Kobe dan juga Sairan. Coach Suimin Diarja tetap tegang dia. Kembali lagi kali ini coba melakukan tekanan para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Mencoba mencari celah. Ramdhani. Bukan satu pelanggaran Rodrigo Santoni. Masih Rodrigo Santoni kali ini menguasai bola. Kerjasama dia dengan Batam Roger. Dapat satu peluang kali ini. Bagaimana Gerard Pangkali masih bisa menutup pergerakan. Dan kali ini bola dipegang oleh Jordi Kartiko. Cepat kali ini Jordi Kartiko mencoba memberikan bola maksudnya kepada Robertinho Pugliara. Sangat mudah dibaca. Serangan demi serangan. Ada juga pola permainan yang diperagakan oleh anak-anak Persija Jakarta di sore hari ini. Kita lihat kembali lagi. Kali ini para pemain Persikabo terlihat lebih santai mereka. Melakukan tekanan demi tekanan. Meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat sampai saat ini adanya penggantian di lini tengah dari Persija di mana dua pemain yang masuk ini di babak kedua belum terlihat ada perubahan kekuatan di lini tengah Persija. Justru kelihatannya makin lemah karena mereka tetap sering kehilangan bola pada saat-saat serangan Persija akan masuk ke daerah permainan Persikabo ya.
Kembali lagi kali ini bola bergulir di sektor sebelah kanan Persija. Tekanan demi tekanan Ismet Sofyan. Kali ini bola Mardiansyah. Masih Mardiansyah. Langsung saja dia mengirim bola ke sektor sebelah kanan kepada Hengki Ardiles. Masih Hengki Ardiles. Langsung bola kali ini begitu mudah melewati beberapa pemain dari Persija Jakarta. Solomon, pelanggaran tadi dilakukan. Bagaimana Solomon Kobe ditutup pergerakannya oleh Gerard Pangkali. Satu tendangan bebas berada di luar kotak penalti dari Persija Jakarta. Akankah Persikabo Kabupaten Bogor bisa memanfaatkan bola mati ini untuk bisa memperbesar atau juga mengungguli Persija Jakarta di Stadion Lebak Bulus ini? Dan tendangan bebas yang dilakukan oleh Alvan Lubis. Alvan Lubis kali ini depan bola. Bagaimana satu tendangan Alvan Lubis masih dapat ditangkap dengan baik oleh Yevgeny Kamaruk. Ya, saya pikir memang belum adanya perubahan skema permainan yang diperlihatkan oleh Persija antara babak pertama dengan babak kedua. Kita juga masih kerap melihat lini tengah mereka kehilangan bola. Bagaimana juga bisa dikatakan miskin kreasi atau tidak adanya penetrasi berarti yang sejauh ini dilakukan oleh pemain-pemain mereka. Ramdhani kali ini, masih Ramdhani. Belakang dia kepada Banda Herman, Leonard Tupamahu. Masih Leonard Tupamahu mencari celah para pemain dari Persija. Dengan tempo yang begitu pelan, memainkan bola dari kaki ke kaki. Mencoba mencari peluang Agus Indra. Kembali kali ini kepada Ramdhani. Ismet Sofyan. Langsung saja bola kepada Robertinho. Maksudnya kembali lagi kepada Ramdhani. Sangat sulit sekali, ada Novianto. Dan kembali kali ini peluang. Satu peluang, hampir saja terjadi perebutan bola. Bagaimana kita lihat peluang dari Persija Jakarta. Peluang pertama di babak kedua ini masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan kali ini Robertinho Pugliara. Masih Robertinho Pugliara, dia berikan bola kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko di sektor sebelah kiri. Sayang sekali umpan dari Jordi Kartiko, maksudnya tadi mengarah kepada Bambang Pamungkas setelah meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat ya di sebelum bola keluar hasil umpan dari Jordi tadi, sebuah peluang yang yang inisiatifnya datang dari seorang Ramdhani Lestaluhu, pemain timnas usia U19, dengan cukup baik melepaskan diri dari kawalan pemain dan juga melepaskan umpan. Dan Aliudin juga cukup cerdik tadi untuk bisa memotong bola, tetapi sayang kontrolnya kurang baik sehingga bola kembali dikuasai oleh pemain bertahan dari Persikabo. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana tempo masih berlangsung tidak begitu cepat. Kedua tim masih mencoba mencari celah demi celah untuk bisa memperbesar kemenangannya. Sejauh ini bagaimana lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Lebak Bulus Jakarta. Masih sama kuat 1-1. Tuan rumah Persija Jakarta menghadapi Persikabo Kabupaten Bogor. Hengki Ardiles kali ini begitu luasa para pemain dari Persikabo untuk memainkan bola di sepertiga pertahanan dari Persija Jakarta. Kembali lagi kali ini Semi Pierre Patrick. Dan kali ini Novianto, masih Novianto memegang bola. Kirim bola dia kepada Mardiansyah. Dan mengirim ke tengah, kembali kepada Solomon Kobe. Langsung saya dorong kepada Bottom Roger. Masih Bottom Roger kali ini menguasai bola. Dikawal dia oleh Leonard Tupamahu. Dan kali ini kepada Hengki Ardiles. Begitu leluasanya para pemain dari Persikabo untuk memainkan bola. Bagaimana kembali kali ini. Satu serangan dibangun oleh para pemain Persikabo. Dikirim bola ke sektor sebelah kanan pertahanan Persija. Masih Mardiansyah kali ini menguasai bola. Berhasil diamankan tadi. Bagaimana Mardiansyah berusaha melewati Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Mardiansyah dan juga Ramdhani Lestaluhu. Ya, sejujurnya tadi memang Ramdhani Lestaluhu mengangkat kaki yang agak tinggi ya. Lemparan ke dalam kali ini Aliudin. Masih belum bisa juga dia memberikan penampilan terbaiknya sejauh ini. Dan juga dukungan dari sektor lapangan tengah memang belum maksimal kepada Bambang Pamungkas dan juga kepada Aliudin sejauh ini. Bagaimana Aliudin dan juga Bambang Pamungkas lebih sering untuk mengambil bola atau juga menjemput bola dan melakukan pergerakan dengan memainkan skill individunya.
Kanan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Bagaimana? Salomon Kobe berikan kepada Batam Roger. Masih Batam Roger berhasil direbut kali ini oleh Leo Tupamahu. Masih Leo kali ini. Langsung saja dia mengirim bola daerah. Maksudnya menuju kepada Aliudin ataupun Babang Pamungkas. Tapi lebih dekat kepada penjaga gawang M. Halim. Kembali lagi kandas serangan-serangan dari para pemain Persija Jakarta. Terlihat mereka harus bisa melakukan satu perubahan permainan sejauh ini yang sangat mudah untuk bisa dibaca dan juga sangat bisa untuk dipatahkan oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Ismail Sofyan. Bagaimana kali ini coba tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain Persikabo. Belum ada tekanan lagi yang dilakukan oleh anak-anak Persija Jakarta. Seme Pierre. Seme kali ini dorong bola santai saja. Kali ini bola dikuasai oleh Mardiansyah. Masih Mardiansyah kepada Rodrigo Santoni. Rodrigo Santoni berikan bola kepada Novianto. Kali ini cepat dalam kotak penalti. Novianto kali ini bisakah dia memberikan umpan? Maksudnya kepada Rodrigo Santoni. Satu skill yang sangat baik dari Novianto. Satu tendangan masih bisa diamankan oleh Yevgeny Kamaruk. Ya, kembali kita lihat bagaimana seorang Novianto begitu leluasa untuk bisa melakukan penetrasi dan bahkan dia bisa mengontrol bola begitu lama di dalam kotak penalti. Ini seharusnya menjadi kewaspadaan ataupun perhatian dari pemain-pemain Persija. Agus Indra kita lihat masih tergeletak di lapangan. Kembali lagi dia memegangi dari lututnya. Apa yang terjadi terhadap Agus Indra? Akankah dia bernasib seperti juga Edi Juanda yang tidak bisa meneruskan jalannya pertandingan di sore hari ini? Kita berharap tentu juga cedera tidak menghantui seorang Agus Indra. Kita lihat sudah mulai bisa berdiri Agus Indra Kurniawan. Pemain yang juga pernah memperkuat Petrokimia Gresik. Ya, bahkan bersama Petrokimia Gresik, pemain yang satu ini juga pernah merasakan gelar juara Liga Indonesia. Yang kala itu juga tentunya di bawah asuhan dari seorang pelatih yang saat ini menangani Persija Jakarta, yaitu Sergej Dubrovin. Wasit Ali Rinengo kali ini. Bambang Pamungkas kembali lagi permainan dilanjutkan. Bola kali ini bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Belum ada perubahan yang mencolok yang terjadi di 61 menit jalannya pertandingan. Masih dengan tempo yang sangat pelan. Masih mencoba mencari celah para pemain dari kedua tim ini. Gerard Pangkali kali ini. Kalau kita lihat masalah yang paling utama yang dihadapi oleh pemain-pemain Persija adalah di dalam melakukan variasi serangan. Kita lihat serangan-serangan mereka sangat monoton. Kalau mereka bisa memanfaatkan salah satu sisi lebar lapangan, di mana di situ peranan Ismet dan Gerard Pangkali juga harus lebih aktif, maka peluang kemungkinan ada untuk bisa mendekati lini pertahanan dari Persikabo. Aliudin kali ini, bagaimana seorang Abanda Herman melakukan satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih belum bisa menembus pertahanan atau juga kotak penalti dari Persikabo Kabupaten Bogor, anak-anak Persija. Abanda Herman. Ya, saya pikir tadi usaha yang dilakukan oleh Herman Abanda merupakan sepertinya sebuah percobaan akan tidak banyaknya pilihan ataupun alternatif yang mereka perlihatkan pada sore hari ini. Dan sejujurnya juga kita belum melihat begitu banyaknya crossing yang biasa diterima oleh seorang Bambang Pamungkas. Sebagaimana biasanya Persija tampil. Masih kandas kembali kali ini, serangan kembali dilakukan oleh anak-anak Persikabo Kabupaten Bogor yang memang tampil lebih agresif di sore hari ini. Masih Salomon Kobe kali ini berhasil melewati Jordi Kartiko, kali ini berikan kepada Hengki Ardiles. Masih Hengki Ardiles kali ini kirim bola ke dalam kotak penalti. Terlalu deras dan meninggalkan atau juga masih dapat digapai kali ini. Novianto kepada Avan Lubis. Kita lihat bagaimana ya, tidak ada pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Ini memudahkan kan bagaimana mudahnya pemain-pemain Persikabo ya merancang sebuah serangan, baik itu melalui individu maupun dalam kerjasama. Leo Tupamahu, Novianto cukup bebas kali ini. Masih Novianto ditutup tadi oleh Ramdhani. Datang Semi Pierre kali ini datang membantu. Masih Semi, satu tendangan masih melenceng dari gawang Yevgeny Kamaruk. Ya, kembali menjadi perhatian kita bagaimana leluasanya pemain seperti Patrick Seme untuk bergerak di lini tengah Persija. Dan mungkin ini juga ada sesuatu yang aneh di mana Ramdhani tadi yang baru masuk di babak kedua dan kini sudah harus keluar untuk digantikan oleh Ruben Ceko di menit ke-64 ini.
Ya, penggantian ini menunjukkan bagaimana Dubravin tidak mempunyai tidak mempunyai satu kemantapan di dalam pengambilan keputusan, sehingga dengan masuknya Ramdhani di awal babak kedua ternyata tidak membuat timnya menjadi lebih baik. Akhirnya dia mengganti lagi kembali pemain ini dengan Ruben Ceco. Ini saya kira satu hal yang berisiko tinggi bagi seorang Dubravin dalam mengambil keputusan. Apakah dengan satu pergantian yang dilakukan oleh Sergei Dubravin, kita lihat Alio Rinengo tetap memberikan satu pelanggaran kepada Persikabo Kabupaten Bogor. Pelanggaran tadi Leo terhadap Rodrigo Santoni. Dan apakah sebuah pergantian yang kembali dilakukan oleh Sergei Dubravin dengan menarik Ramdhani Lestahulu atau juga Lestaluhu kembali ditarik dan digantikan oleh seorang Ruben Ceco, menandakan dari ketidaktenangan seorang pelatih Sergei Dubravin. Iya, kalau lihat masalahnya sebenarnya bukan di lebih banyak lah dari individu, tapi masalah utama yang dihadapi Persija adalah organisasi permainan mereka, disiplin pemain-pemainnya, bagaimana kreatif pemain-pemainnya pada saat mereka menguasai bola. Ini yang tidak terlihat dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Jenny Kamaruk. Kembali lagi kali ini tekanan coba dibangun oleh anak-anak Persija Jakarta. Sementara ini Persela Lamongan unggul 1-0 atas Pelita Jaya Purwakarta. Leonard Tupamahu, masih Leo kali ini. Dorong bola dia kepada Jara Pangkali, kembali lagi kepada Leo. Masih Leo. Langsung saja bola dikirim kali ini kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko, kita tadi sentuhan awal dari seorang Ruben Ceco yang masuk di babak kedua ini. Abanda Herman begitu sulit menumpuk para pemainnya Persikabo. Dengan ritme yang begini, mudah sekali untuk pemain-pemain Persikabo membaca dan mengantisipasi serangan-serangan Persija ini. Mereka harus melakukan pada saat masuk ke dalam daerah sepertiga pertahanan Persikabo. Serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Persija harus lebih cepat dan lebih variatif. Dan ini yang membuat konsentrasi pemain-pemain pertahanan Persikabo bisa goyah. Tapi kalau dengan serangan yang pelan-pelan, saya kira tidak sulit bagi pemain-pemain pertahanan Persikabo membaca arah serangan dari pemain-pemain Persija ini. Bagaimana kali Agus Indra? Agus Indra kembali bola dikuasai kali ini. Satu kerjasama sangat baik dari pemain Persija. Bisakah satu peluang dan berhasil sebuah gol dari Persija Jakarta. Bagaimana seorang pemain dengan kecepatan sangat tinggi, Aliudin, berhasil mencari kebuntuan dan membuat skor menjadi 2-1 bagi Persija Jakarta atas Persikabo Kabupaten Bogor. Ya, memang kita lihat bagaimana seorang Aliudin akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Bagaimana dia menggunakan skill individunya untuk bisa menghapuskan ancaman kekalahan ataupun hasil seri dengan keunggulan yang kini dia berikan bagi Persija. Kita lihat bagaimana Aliudin begitu bebas ya, dan sangat pintar sekali memberikan pas. Sebenarnya dia tidak sudah memberikan pas ke tiang jauh dekat, di mana kita lihat penjaga gawang Persikabo sudah hilang karena bola itu beda tipis dengan pinggir kaki, dan ini sangat sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Dan saya pikir tentunya ini bisa membuat sedikit kurangnya tekanan yang dihinggapi atau dihadapi oleh pemain-pemain Persija. Bagaimana sepanjang babak pertama dan babak kedua tadi terlihat juga seakan mereka memiliki, kita lihat bahkan seorang Isman Jasulmen yang sepertinya bersyukur atau lepasnya sebuah beban berat. Ya. Kita lihat bagaimana official dari Persija Jakarta menyambut sebuah gol dari Aliudin yang memang memecah kebuntuan, dan ini merupakan gol ke-11 dari Aliudin di Liga Jarum Indonesia 2007 yang kembali membuat publik Stadion Lebak Bulus Jakarta yaitu Jackmania kembali bersorak-sorai dan kembali lagi bersemangat untuk memberikan dukungan kepada Persija Jakarta di sore hari ini. Sebuah gol dari aksi seorang Aliudin, sebuah aksi individu yang memecah kebuntuan, yang membuat para pemain sepertinya mendapatkan angin kedua untuk melakukan tekanan demi tekanan. Dan kembali lagi pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi. Dan kita lihat kali ini berusaha keluar melakukan penyerangan kembali para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Jordi Kartiko langsung saja mengirim bola kepada Ruben Ceco. Aliudin, ada Ruben Ceco kali ini. Masih Aliudin yang bergerak langsung mengirim bola ke sektor sebelah kiri. Ada Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas kali ini berada di dalam kotak penalti dari Persikabo. Satu umpan masuknya kepada Ruben Ceco. Dan kali ini bola masih dapat dikejar oleh Ruben Ceco. Kirimkan bola dia kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan kali ini. Masih Ismet Sofyan berusaha mengirim bola. Ada Semi Pierre Patrick yang gagal atau menggagalkan seorang
Ismet Sofyan untuk mengirimkan bola ke dalam kotak penalti. Kini praktis perlahan-lahan dengan terciptanya gol atas aksi yang sangat baik dari Aliudin tadi. Kontan juga Persija seakan juga bisa lebih untuk mengembangkan permainan, di mana kita mulai melihat penetrasi yang dilakukan dari sayap tadi Bambang, dan kini juga seorang Ismet Sofyan sepertinya akan melakukan hal yang sama. Satu tendangan tadi coba lakukan oleh Ismet Sofyan. Kembali lagi kali ini Jordi Kartiko, cukup rajin dia untuk menutup pergerakan atau juga menutup ruang yang ditinggal oleh para rekannya. Gerald Pangkali kali ini berikan bola dia kepada Ismet Sofyan. Sudah meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Bola tadi berusaha dikejar oleh Ruben Ceko. Kita lihat dengan leadingnya sekarang Persija 2-1. Sekarang ini adalah peluang bagi pemain-pemain Persija untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri, sehingga mereka sekarang bisa mendikte permainan. Dan ini saya kira hal yang sangat penting bagi Persija, minimal untuk mengamankan kemenangan yang sudah diraih oleh mereka ini. Kembali lagi kali ini tekanan coba dibangun melalui Novianto bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Berhasil dipatahkan oleh Abanda Herman. Dan kali ini bagaimana Agus Indra Kurniawan mencoba membangun serangan bagi Persija, menaikkan tempo permainan anak-anak dari Persija dengan memainkan bola dari kaki ke kaki. Kali ini Robertinho Pugliara langsung saja dorong bola ke sektor sebelah kiri kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko kali ini pelan saja dia kepada Robertinho. Ada satu overlapping maksudnya kepada seorang Gerald Pangkali, terlalu lemah dan dapat dipatahkan oleh Hengki Ardiles. Kembali lagi kali ini Alvan Lubis. Pelan saja dia menuju kepada David Pakbe. Dan kali ini Mardiansyah. Masih Mardiansyah kepada Novianto. Kembali lagi kepada Mardiansyah, berusaha direbut oleh seorang Ismet Sofyan. Dan kali ini begitu cepat para pemain dari Persikabo dan berhasil direbut kembali. Serangan kali ini coba dibangun. Kembali bola mengirim. Inilah dia ekspresi dari dua pelatih berbeda, Sumin Diarja dan juga Sergei Dubrovin. Aliudin kirim bola kembali kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko, langsung saja maksudnya tadi. Masih Jordi Kartiko dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Masih Jordi Kartiko, bisakah dia melewati? Gagal. Jordi Kartiko mengirimkan bola kepada Bambang Pamungkas. Dan kali ini satu serangan balik melalui Salomon Kobe. Cepat dia, masih dapat dihalau oleh Gerald Pangkali. Jordi Kartiko kembali kali ini. Apa yang terjadi? Kita juga bisa saksikan seorang pemain Mardiansyah masih tergeletak di rumput dari lapangan Stadion Lebak Bulus Jakarta. Apakah memang mengalami satu kram sehingga harus mendapatkan perawatan? Ya, sepertinya mendapatkan kram di kaki sebelah kiri Mardiansyah, kapten ke-11 dari Persikabo Kabupaten Bogor ini. Ya, bahkan tadi sebetulnya kita sudah melihat Mardiansyah tergeletak cukup lama sebelum tadi peluit dibunyikan oleh wasit untuk menghentikan pertandingan agar Mardiansyah mendapatkan perawatan. Inilah dia bagaimana seorang Mardiansyah, kita lihat. Dan meringis kesakitan dia. Jackmania kembali bersemangat dari sebuah gol Aliudin yang membuat kedudukan berubah dan tentunya juga menambah semangat bagi mereka untuk bisa memberikan tarian, memberikan dukungan. Dan lihat dia, super sub Niko Susanto dimasukkan di babak kedua menggantikan seorang Mardiansyah. Sudah 3 pergantian dilakukan oleh Suimin Diharja, dan juga kita lihat Mardiansyah mengalami cedera. Mudah-mudahan saja bukan cedera yang berkepanjangan bagi seorang Mardiansyah. Dan memang ketiga pergantian pemain bagi Persikabo tidak didasari atas perubahan taktik, tapi lebih kepada kepentingan, di mana tadi satu pergantian pemain untuk menggantikan kiper yang terkena kartu merah, satu lagi untuk menggantikan Edu Juanda yang cedera, dan kini juga Mardiansyah yang cedera. Berhasil dihalau tadi oleh Semi Pierre. Bola yang diberikan kepada seorang Aliudin. Kembali lagi kali ini Agus Indra. Robertinho Pugliara mengirim dia ke sektor sebelah kiri kepada Gerald Pangkali. Cepat kali ini Gerald Pangkali dikawali oleh Salomon Kobe. Bagaimana satu kontrol bola lepas tadi, dan kembali bola Niko Susanto tadi. Dan inilah dia Semi Pierre datang membantu. Langsung saja berikan bola daerah kepada Batam Roger. Masih Batam Roger. Cepat sekali kali ini Batam Roger. Dikawal dia oleh Leonard Tupamahu. Satu pelanggaran, dan kali ini peluang tentunya bagi Persikabo Kabupaten Bogor untuk menyamakan ketertinggalannya. Bagaimana bola yang dibawa oleh seorang Batam Roger
harus direbut dengan paksa oleh seorang Leonard Tupamahu dan menghasilkan tendangan bebas yang bergaris lurus dengan gawang Yevgeny Kamaruk. Ya tentunya dengan Persikabo atau kondisi kekurangan satu pemain, tentunya mereka akan memaksimalkan peluang-peluang melalui set piece. Dan hal-hal seperti inilah yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari Persija. Bagaimana Persikabo mungkin bisa juga mengambil alih ataupun menyamakan kedudukan melalui situasi seperti ini. Yevgeny Kamaruk kita lihat meminta rekan-rekannya untuk membuat pagar yang begitu kokoh dan solid untuk tidak bisa ditembus. Kita lihat masih ada Avan Lubis, ada Rodrigo Santoni dan juga Semi Pierre Patrick. Satu tendangan masih mengarah menuju kepada Yevgeny Kamaruk. Satu tendangan placing yang coba dilakukan oleh Semi Pierre Patrick. Ya memang placing tadi cukup tepat mengarah ke mulut gawang, tetapi mungkin kekuatannya kurang begitu keras dan juga mungkin sangat tepat untuk masih ada di pelukan penjaga gawang Kamaruk tadi. Lebar kali ini kepada Gerard Pangkale. Berhasil direbut oleh para pemain dari Persikabo. Hengki Ardiles kali ini. Masih Hengki. Coba membangun serangan kali ini kepada Semi. Masih Semi kali ini. Masuk ke daerah pertahanan dari Persija Jakarta. Rodrigo Santoni kerjasama cukup baik dia dengan Nico Susanto. Satu tendangan kembali lagi dilakukan oleh Semi Pierre. Masih melenceng di sebelah kiri dari gawang Yevgeny Kamaruk. Memang mengherankan bahwa Persija yang sudah unggul, kemudian unggul dengan jumlah pemain. Kita lihat di akhir babak kedua ini, Persikabo masih punya dominan, punya kesempatan untuk bisa menyerang sampai masuk dalam pertahanan terakhir Persija. Dan ini sangat berbahaya sekali apabila diberikan kesempatan kepada pemain-pemain Persikabo untuk merancang serangan. Karena mereka punya kualitas di dalam kerjasama, apalagi mereka punya Roger di depan yang punya naluri menyerang yang cukup bagus ya. Hengki Ardiles kali ini. Masih dapat direbut bola oleh Jordi Kartiko. Bambang Pamungkas kali ini. Masih Bambang Pamungkas. Satu tendangan akrobatik yang dilakukan oleh Semi Pierre. Menutup pergerakan dari seorang Bambang Pamungkas. Dan kali ini Novianto. Masih Novianto membawa bola dia. Meliak-liuk melewati beberapa pemain dari Persija. Satu serangan balik yang begitu cepat kali ini. Dari sektor sebelah kiri kembali Nico Susanto berjasama dengan Novianto. Masih Novianto kembali kali ini. Ditutup dia oleh Abanda Herman. Mengarah bola ke sektor sebelah kanan. Masih dapat dikuasai. Kembali lagi tidak berada dalam posisi offside. Ada Rodrigo Santo, dia berdiri cukup bebas dan sebuah gol kembali. Gol! Rodrigo Santoni menjadi musuh besar bagi pertahanan Persija Jakarta dan berhasil kembali mencetak gol untuk menyamakan ketertinggalan di atas Persija Jakarta. Kembali Rodrigo Santoni pahlawan bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Benar. Ya benar-benar luar biasa penampilan kedua tim sore hari ini. Bagaimana kini kita melihat sebuah drama saat Persikabo dengan 10 orang kembali menyamakan kedudukan dan kembali melalui Rodrigo Santoni. Kita tadi sering mengupas bagaimana pemain-pemain Persija memberikan ruang gerak yang begitu leluasa kepada tim Persikabo dan ini terjadi kembali. Dan berawal selalu dari sektor kiri pertahanan Persija. Kita bagaimana Roger Bauto begitu bebas ya, bisa mendapatkan bola dan bebas bisa memberikan bola true pass, ya, bola crossing ke tengah, di mana kita lihat Roger Santoni tidak dijaga oleh siapa satu pun juga pemain Persija. Ini saya kira kembali lagi kelemahan-kelemahan yang tetap diperlihatkan oleh lini pertahanan Persija. Bahkan sebelum terjadinya gol tadi kita juga bisa melihat jelas bagaimana Santoni begitu bebas bergerak tanpa satu pun ataupun pemain terdekat yang berusaha untuk membayangi ataupun menempel ketat. Bagaimana sekarang kedudukan adalah 2-2. Kali ini Aliudin cepat masuk ke dalam kotak penalti. Ada Semi Pierre yang langsung saja menutup pergerakan dari seorang Aliudin. Kembali lagi kali ini memasuki 12 menit terakhir pertandingan dari Stadion Lebak Bulus Jakarta. Persikabo Kabupaten Bogor kembali lagi bisa menyamakan ketertinggalannya atas Persija Jakarta. Ada Leonard Tupamahu kali ini. Langsung saja kepada Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan yang menguasai bola. Langsung saja kembali dorong bola dia menuju kepada Bambang Pamungkas. Ada Bambang Pamungkas dikawal ketat oleh Hengki Ardiles. Jordi Kartiko berusaha merebut bola. Masih ada Solomon Kobe. Kembali lagi Persikabo dengan 10 pemain yang mereka terus merangsek. Tidak takut dengan jumlah pemain yang memang kalah bersaing dengan para pemain Persija Jakarta. Dan kali Ruben Ceko berusaha mengejar bola. Masih Ruben Ceko kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persikabo. Inilah dia Ruben Ceko. Rodrigo Santoni.
Kembali lagi Rodrigo Santoni. Pelan dia kepada Semi Pierre. Kembali Alvan Lubis. Melebar dia. Mencari pergerakan dari Salomon Kobe. Dan kali ini bola dikirim menuju kepada Nico Susanto. Leo Tupamahu. Kepada Abanda Herman. Memasuki 10 menit terakhir kali ini. Ismail Sofyan mencari celah. Harus meningkatkan tempo permainan dari para pemain Persija Jakarta. Masih Ismail Sofyan kali ini. Kirim bola. Apa yang terjadi? Bola yang maksudnya tadi dikirim kepada Ismail Sofyan. Terjadi salah komunikasi antara Ruben Ceko dan juga Ismail Sofyan. Ya, saya pikir dengan terciptanya 2 gol ataupun gol yang membuat Persija unggul tadi di babak kedua, kita masih juga kerap melihat sebuah skema permainan yang sama persis mereka terapkan, di mana kesalahan dalam memberikan umpan ataupun kehilangan bola di lini tengah maupun lini depan masih kerap terjadi. Dengan gawang baru saja dilakukan oleh M. Halim bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Batam Roger. Memang kalau kita lihat memang penampilan dari seorang Batam Roger dan Rodrigo Santoni begitu tinggi skill individunya, dan hanya dengan 2 orang pemain inilah dia barisan pertahanan Persija Jakarta harus menelan 2 buah gol. Memang kalau kita lihat Batam Roger tidak mencetak gol pada sore hari ini, tapi peranan dia luar biasa untuk tim Persikabo. Minimal 2 gol yang dicetak oleh Persikabo ini adalah andil besar dari pemain ini. Nah, kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan Persija adalah tidak mengawal secara ketat pemain ini, sehingga Roger bisa begitu bebas, ya, bisa menguasai bola dengan tenang dan bisa memilih umpan yang akan dia berikan. Dan ini saya kira kesalahan fatal yang dilakukan oleh lini pertahanan Persija. Kembali kali ini para pemain dari Persija Jakarta mencoba melakukan satu tekanan melalui Gerald Pangkali. Kerjasama dia dengan Aliudin. Kali ini Gerald Pangkali cukup cepat dia melakukan satu pergerakan. Akankah para pemain Persija Jordi Kartiko kali ini masih ada Semi Pierre yang berhasil menutup pergerakan dari seorang Jordi Kartiko. Tanpa kompromi barisan pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan kembali lagi kita menyaksikan saat Persija berusaha untuk membangun sebuah serangan, mereka harus kehilangan bola. Dorongan bola kali ini diberikan kepada Ruben atau juga Robertino Pugliara. Bagaimana seorang Leo Tupamahu kali ini juga sedikit gatal untuk membantu penyerangan. Leo Tupamahu maksudnya berikan bola daerah tadi kepada Robertino Pugliara, lebih dekat kepada penjaga gawang M. Halim. Kalau kita lihat Persija, seharusnya mereka berpengalaman dari gerakan Leo. Kalau sering mereka melakukan serangan-serangan dengan memanfaatkan salah satu sisi lebar lapangan, khususnya di sektor kiri pertahanan Persikabo, mereka masih punya peluang yang cukup besar untuk mencetak gol. Seperti Aliudin tadi bola kedua berangkat dari sektor kiri pertahanan Persikabo yang memang masih terlihat lebih lemah dibandingkan dengan sektor kanan. Dan memang kita juga masih belum melihat bagaimana kerap yang dilakukan Persija untuk mengirimkan umpan, terutama seorang Ismail Sofyan dari sayap kanan, itu tidak kerap kita lihat pada pertandingan ini. Kembali lagi kali ini satu tekanan dari Persikabo berhasil digagalkan. Kali ini Abanda Herman membangun serangan, dia kirim bola kepada Aliudin. Aliudin melakukan satu aksi individunya. Kembali dia melakukan satu penetrasi. Berikan bola kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho Pugliara memegang bola terlalu lama dia, dan kali ini Jordi Kartiko masih dapat menguasai bola para pemain dari Persija Jakarta. Bagaimana kali ini? Satu bola dikuasai oleh Ruben Ceko. Masih Ruben Ceko langsung kirim bola menuju ke tiang jauh. Lebih dekat kepada penjaga gawang M. Halim yang tadi ditujukan kepada penjaga atau pada Bambang Pamungkas. Ruben Ceko, pemain yang menempati posisi gelandang dalam pertandingan ini, walaupun posisi aslinya adalah seorang penyerang bagi Persija Jakarta. Leo Tupamahu, Ismail Sofyan kali ini. Masih Ismail Sofyan, cukup bekerja keras Leo. Agus Indra. Pelan saja dia kembali kepada Ismail Sofyan. Menguasai bola para pemain dari Persija Jakarta. Dorong bola kembali kali ini menuju kepada Agus Indra Kurniawan. Kembali lagi maksudnya tadi bola mengarah kepada Ruben Ceko. Berhasil diintersep. Lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Sebelum bisa menembus pertahanan, Ismail Sofyan tadi kirim bola kepada Abanda Herman kali ini. Masih Abanda Herman. Langsung saja pelan maksudnya kepada Robertinho Pugliara atau juga Bambang Pamungkas. Ada Abanda Herman yang berebut bola tadi dengan Batam Roger.
Yevgeny Kamaruk. Kembali lagi Leo Tupamahu. Dorong bola dia menuju kepada Ismet Sofyan. Dan kali ini bagaimana Robertinho Pugliara berikan bola kepada Ruben Ceko. Bisakah Ruben Ceko melakukan satu penetrasi? Kali ini masih Ruben Ceko. Dorong bola pelan saja dia. Kali ini begitu cepat. Coba dilebangun oleh para pemain dari Persija Jakarta. Satu tendangan dari luar kotak penalti yang coba dilakukan tadi. Masih melebar oleh Gerard Pangkali di sebelah kanan dari gawang M. Halim. Dan memang masih sangat jauh dari harapan usaha yang dilakukan oleh Gerard Pangkali tadi. Di mana arahnya pun tidak bagus ataupun kekerasannya juga tidak begitu kuat, tetapi mungkin ini juga rasa frustrasi ataupun kebuntuan yang dia rasakan karena tidak berhasilnya lini tengah ataupun depan Persija membongkar lini pertahanan dari Persikabo sepanjang pertandingan ini. Kita lihat juga bagaimana seorang pemain dari Persikabo, Afan Lubis. Apa yang terjadi? Dan tentunya ini juga sebuah sinyalmen yang cukup buruk ya bagi Persikabo yang sudah menggunakan 3 kali jatah pergantian pemain mereka. Bagaimana Afan Lubis ini juga tadi diturunkan untuk menggantikan Edu Juanda yang cedera. Dan tentunya sekarang hanya berjumlah 9 pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor yang akan mendapati atau juga menghadapi gempuran demi gempuran para pemain Persija Jakarta yang unggul 2 pemain sejauh ini di lapangan. Ismet Sofyan kali ini berhasil dihalau tadi bola oleh Novianto. Kembali lagi berusaha kejar, sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta di 5 menit terakhir. Akankah pertandingan di sore hari ini akan berakhir dengan kedudukan 2-2 seperti di pertandingan pertama ketika itu? Bagaimana pertandingan berlangsung dengan skor 1-1 ketika Persikabo menahan Persija Jakarta. Dan kali ini masih ada waktu kalau lebih dari 4 menit bagi kedua tim untuk bisa mencari celah, untuk bisa memperbesar keunggulannya, dan untuk bisa meraih kemenangan poin 3 tentunya dari Stadion Lebak Bulus Jakarta dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Kembali kali ini berhasil direbut oleh Ismet Sofyan, menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Dan juga dalam tayangan lambat atau juga dalam kejauhan kita lihat Afan Lubis masih menerima perawatan dan juga belum masuk ke dalam lapangan. Sepak pojok bagi Persija Jakarta akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Afan Lubis kita lihat sudah lakukan kali ini, masih dapat dihalau. Coba kali ini bola sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi para pemain Persija Jakarta. Robertinho Pugliara. Hanya kurang tersisa dari 3 menit waktu normal babak kedua ini. Tendangan gawang bagi Persikabo Kabupaten Bogor akan dilakukan oleh M. Halim. Sudah lakukan. Banda Herman duel dia dengan Batam Roger. Perebutan bola oleh Gerard Pangkali kali ini. Masih Gerard Pangkali. Masuknya kepada Robertinho Pugliara. Ada Ruben Ceko juga. Dan kali ini bola berhasil dikuasai oleh Novianto. Pelan saja Novianto, begitu santai dia berikan bola kepada Batam Roger. Dikawal ketat dia oleh Abanda Herman. Masih Batam Roger dia meliak-liuk berusaha melewati pergerakan dari seorang Abanda Herman. Begitu lugas, begitu taktis permainan dari seorang Abanda Herman. Leo Tupamahu kali ini. Masih Leo melebar dia kepada Gerard Pangkali. Gerard Pangkali kali ini kembalikan lagi bola kepada Leo Tupamahu. Apa yang terjadi? Kita lihat Ismet Sofyan kali ini. Para pemain sedikit bingung. Ya tampaknya pemain tadi juga atau pemain Persikabo menunjuk bahwa ada satu pemainnya yang cedera dan meminta bola untuk dikeluarkan dari lapangan sampai akhirnya tadi dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ya kita lihat Roger Batum tadi. Ya memang terlihat tadi jelas ada kontak antara Roger Batum dengan Ruben Ceko yang mungkin menurut penilaian wasit bukan merupakan sebuah pelanggaran. Bagaimana kita lihat Rodrigo Santoni. Ya memang pertandingan hanya kurang tersisa. 1 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Alil Rinengo kali ini kepada Rodrigo Santoni. Telah 3 kartu kuning dan juga 1 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit Alil Rinengo di Stadion Lebak Bulus Jakarta sore hari ini. Dan kartu ini perlu dipertanyakan karena kita lihat Santoni
ya melakukan satu hal yang sebenarnya cukup sportif. Dia membuang bola ya. Entah kenapa sampai wasit memberikan pemain ini kartu kuning ya. Kembali lagi di menit-menit akhir babak kedua, para pemain dari Persija Jakarta berusaha untuk melakukan tekanan dari kanan. Leo Tupamahu telah jauh meninggalkan posnya kali ini. Batam Roger. Serangan kali melalui Novianto. Masih Novianto, kita lihat hanya menyisakan seorang Ismet Sofyan dan juga Abanda Herman di barisan pertahanan tadi. Para pemain Persija Jakarta hanya tinggal tersisa beberapa detik lagi, waktu normal akan berakhir. 2 menit tambahan waktu. Bisakah dari kedua tim ini mencuri gol lagi untuk meraih kemenangan poin 3 tentunya dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Kembali bola tadi masih bergulir menuju ke dalam kotak penalti, dan kali ini Rodrigo Santoni, ada Ruben Ceko, ada Leo Tupamahu. Masih Leo kali ini. Pelan saja dia kepada Ruben Ceko. Dorong bola menuju kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Semi Pierre berhasil menutup pergerakan, sehingga sangat sulit bagi para pemain Persija Jakarta untuk bisa menembus daerah pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan saya pikir sulit untuk dideskripsikan ya bagaimana sebuah serangan yang seharusnya dibangun dengan kehati-hatian dan kembali sebuah peluang percuma terbuang begitu saja dari pemain-pemain Persija. Ismet Sofyan, bagaimana kali ini Batam Roger yang menguasai bola. Masih Batam Roger berada di dekat kotak penalti, berhasil direbut oleh Abanda Herman kali ini. Kurang dari 60 detik waktu pertandingan akan segera berakhir. Para pemain Persija Jakarta masih terus meraih peluang untuk bisa mencari gol ketiganya untuk meraih poin. Ada David Pakbe. Gagal kali ini. Masih dapat dikejar oleh para pemain dari Persija Jakarta. Cukup cepat Robertinho Pugliara. Kali ini mengirim bola kepada Aliudin. Aliudin dari sektor sebelah kiri. Peluang kali ini dari Persija Jakarta. Bagaimana Bambang Pamungkas? Masih Bambang Pamungkas. Bukan satu pelanggaran dalam kotak penalti. Masih Bambang Pamungkas yang menguasai bola. Dan kembali lagi bukan satu pelanggaran terjadi. Robertinho Pugliara. Masih Robertinho Pugliara. Bukan satu pelanggaran kembali. Dan inilah dia para pemain dari Persija mencari celah. Ruben Ceko. Masih Ruben Ceko mengirim bola kali ini ke sektor sebelah kiri. Ada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko langsung saja mengirim bola ke tiang jauh. Ada Aliudin, satu sundulan yang merupakan peluang terakhir sepertinya bagi Persija Jakarta, gagal dimanfaatkan oleh Aliudin. Ya, saya pikir bisa dirangkum juga bahwa memang itu bisa dikatakan adalah peluang terakhir dari Persija Jakarta karena sudah menunjukkan menit ke-92 atau 2 menit tambahan waktu. Kita bisa saksikan bagaimana peluang tadi dari seorang Jordi Kartiko yang mengirim bola kepada Aliudin. Dan baru saja wasit Alil Rinengo meniupkan peluitnya menandakan pertandingan dari Stadion Lebak Bulus Jakarta antara Persija Jakarta menghadapi Persikabo Bogor telah berakhir dan kedudukan akhir adalah 2-2.